Halo teman sedharma yang berbahagia, namo sayang adi budaya, namo budaya. Hai, selamat datang di Candi Surawana. Mari kita belajar bersama seputar Candi Surawana dari berbagai sumber yang membahas seputar Candi Surawana. Bersama saya Carya Kurniasari, tempat tanggal lahir Kediri 23 September 1998. Kampus STAB Semaratungga. NIM 2017-02-0009. Pokok bahasan yang kita ambil kali ini adalah yang mengenai Candi Surawana. Yang pertama adalah letak geografis Candi Surawana. Yang kedua adalah sejarah Candi Surawana. Yang ketiga bangunan Candi Surawana. Yang keempat relief Candi Surawana. Yang kelima arca Candi Surawana. Yang keenam adalah tujuan dibangunnya Candi Surawana. Yang pertama adalah letak geografis Candi Surawana. Jadi, Candi Surawana ini berada di Dusun Surawono, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Jadi, bagi kalian yang ingin berkunjung ke Kediri ataupun kampung Inggris, kalau kalian ingin melihat Candi Surawana, kalian bisa mampir ke Dusun Surawono, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Selanjutnya adalah sejarah singkat mengenai Candi Surawana. Candi Surawana atau sering disebut Candi Surawono ini adalah candi Hindu peninggalan kerajaan Majapahit. Meski hanya meninggalkan bangunan kaki saja, namun nampaknya candi ini dulunya sangat gagah. Kaki candi terlihat berukuran sangat besar, dikutip dari beberapa sumber. Candi Surawono ini memiliki nama lain, yakni Candi Wisnu Bhawanapura. Candi Surawono diperkirakan dibangun pada abad ke-14. Itulah tadi sejarah singkat mengenai Candi Surawana. Selanjutnya, mengenai bangunan Candi Surawana. Jadi, bangunan singkat mengenai Candi Surawana ini adalah Candi Surawana hanya memiliki ukuran 8 x 8 meter persegi. Keseluruhan bangunan tersusun atas bangunan andesit. Di sekitar Candi Surawana juga terdapat beberapa arca. Candi Surawana merupakan candi Siwa. Seluruh tubuh dan atap candi hancur tak bersisa. Hanya kaki candi setinggi sekitar 3 meter yang memiliki tegak di tempatnya. Untuk naik ke selasar di atas kaki candi tersebut, ada tangga sempit yang terletak di sisi barat. Menilik letak tangga dapat disimpulkan bahwa candi ini menghadap ke barat. Bagian bawah Candi Surawono dilihat dari samping depan, dengan bentuk dasar yang cukup utuh terutama di bagian sampingnya. Bagian depan Candi Surawono ini tampak masih memerlukan perbaikan, sedangkan bagian atas Candi Surawono ini sudah rusak. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai relief Candi Surawana. Saya kutip dari makna motif relief dan arca Candi Surawono dan Candi Tegowangi, situs kerajaan Kediri. Tapi kali ini kita hanya akan membahas mengenai Candi Surawono saja ya. Baiklah, yang selanjutnya adalah foto relief dan interpretasi makna relief. Yang pertama adalah Arjuna. Foto relief yang pertama adalah Arjuna ditinggal di pertapaan Indrakila, diikuti oleh Purnawakawa, pertapaan kedatangan seekor babi hutan ini adalah suruhan Niwakawaca yang bermaksud merusak pertapaan dan membunuh Arjuna. Selanjutnya, foto relief selanjutnya ini yang bawahnya, babi hutan dipanah oleh Arjuna pada waktu yang bersamaan. Bantara Siwa sebagai pemburu juga melepaskan anak panahnya. Anak panah mereka berdua tepat mengenai sasaran sehingga terjadi pertengkaran anak panah siapa yang sebenarnya mengenai babi hutan tersebut. Selanjutnya yang relief bawahnya itu setelah Arjuna tahu bahwa ia berhadapan dengan Bantara Siwa, Arjuna lalu menyembah. Bantara Siwa membatalkan pertapaan Arjuna dan kemudian Arjuna diajak ke Kayangan. Selanjutnya, foto relief selanjutnya adalah Arjuna kemudian diajak ke Kayangan oleh Bantara. Kemudian Kayangan diserang oleh Raja
Niwatakawaca dari Manimataka karena pinangannya terhadap Dewi Supraba itu ditolak. Para dewa mendengar bahwa ada seseorang petapa sakti di gunung Indrakila, yaitu Arjuna. Para dewa menyuruh para bidadari pergi ke Indrakila untuk membatalkan pertapaan Arjuna. Bubuksah dan Gaga Aking, keduanya adalah orang sakti, karena masing-masing menjalankan lakunya ialah memakan yang ada di dunia, pemberian yang maha agung. Karena itulah ia berbadan gemuk, sedangkan Ganangaking itu lakunya 2 orang, seorang kurus. Selanjutnya adalah foto relief, interpretasi makna relief. Yang pertama, reliefnya itu menceritakan bahwa pada suatu hari Bubuksa yang berbadan gemuk ini karena senang memakan, dan Gaga Aking yang berbadan kurus karena senang bertapa, dicoba oleh Bantara Guru. Bantara Guru menjelma menjadi seorang harimau, datang mendekat ke Gaga Aking. Kemudian ia akan memakan Gaga Aking. Kemudian Gaga Aking berkata kepada harimau tersebut bahwa ia berbadan kurus dan tidak berdaging, sehingga tidak mengenyangkan perut harimau tersebut. Kalau akan memakan daging manusia, makanlah daging saudara saya, Bubuksah, yang berbadan gemuk. Kemudian pergilah sang harimau tersebut dan menuju tempat Bubuksah. Bubuksah akan dimakan. Lalu Bubuksah menjawab, "Makanlah saya, karena laku saya sudah cukup." Kemudian sang harimau berubah menjadi Bantara Guru lagi dan kembali ke kayang. Selanjutnya, setelah Bubuksah dan Gaga Aking meninggal dunia, rohnya naik ke surga semua. Untuk mengantarkan roh mereka naik ke surga, Bubuksa naik ke atas punggung harimau, sedangkan Gaga Aking hanya berpegangan ekornya saja di belakang Bubuksa. Selanjutnya, Sri Tanjung dibunuh oleh Sri Dapaksa, suaminya, karena fitnah Raja Sulakrama dari negeri Siduraja. Dalam perjalanan ke dunia roh, Sri Tanjung naik ikan melintas sungai. Kemudian selanjutnya, dalam perjalanan ke dunia roh, Sri Tanjung naik ikan melintas sungai. Tujuannya adalah untuk menemukan Bantara Durga. Hal ini dikarenakan sebenarnya Sri Tanjung sebenarnya belum waktunya untuk meninggal. Selanjutnya adalah foto Bantara Durga ingin membalas budi kepada keturunan Pandawa. Maka disuruhlah nyala Sri Tanjung untuk kembali ke Marjapada atau Pangalas, dan Sri Tanjung pun pergi ke Pangalas. Jadi foto relief ini menceritakan tersebut ya. Selanjutnya adalah Sidapaksa dan Sri Tanjung bertemu di Pangalas. Sri Tanjung mau menjadi istrinya lagi asalkan Sidapaksa dapat membunuh Raja Sulakrama. Jadi persyaratannya mau menjadi istrinya asalkan mau membunuh Raja Sulakrama. Selanjutnya, sebelum bertemu dengan Sri Tanjung, Sidapaksa sakit saraf dan berkeliaran tanpa tujuan. Duduk di tepi sungai yang dilalui roh Sri Tanjung. Lalu Sidapaksa ingin bunuh diri. Selanjutnya, Sidapaksa akan bunuh diri saat bertemu dengan Bantara Durga. Lalu Bantari Durga pun menyuruh Sidapaksa ke Pangalas untuk bertemu dengan Sri Tanjung. Selanjutnya, setelah Sidapaksa mengalahkan Raja Sulakarma, Sri Tanjung pun kembali menjadi istrinya lagi. Nah, itu tadi mengenai cerita mengenai relief dari Candi Surawana. Ini referensinya saya ambil dari Arna Motif Relief dan Arca Candi Surawana
dan Candi Tegosari. Tapi kali ini kita hanya membahas Candi Surawana saja ya. Selanjutnya, yang kelima, Arca Candi Surawana. Salah satu arca Candi Surawana ini adalah Arca Resi Agastya. Arca ini tanpa ada bagian bawahnya dan bagian atas karena sudah rusak. Arca ini terlihat seperti seorang pendeta berjenggot memiliki tubuh bungkuk dengan berhiaskan sesuatu ornamen di bagian telinga dan lehernya. Tangan dari arca ini seperti menyangga ke atas. Menyangga ke atas berarti anjali mungkin ya. Kemudian selanjutnya yang bagian bawah itu adalah foto bagian candi tampak dijejer berbaris karena untuk menghambat kerusakan candi oleh air. Jadi karena Candi Surawana ini, karena yang pertama tadi sudah dijelaskan karena dia itu sudah rusak, jadi bagian-bagiannya itu dijejer-jejer seperti ini, seperti gambar di bawah Arca Regis Agastya ini, untuk supaya dia tidak semakin rusak seperti itu. Usaha untuk menghambat pelapukan dari airnya itu seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan dibangunnya Candi Surawana. Candi Surawana dibangun untuk memuliakan seorang raja dari kerajaan Wengker yang merupakan bawahan Majapahit. Diketahui Bri Wengker ini wafat pada tahun 1388 Masehi. Candi ini beberapa kali disebut dalam kitab Negara Kertagama dikisahkan jika Sri Nata Wengker ini membuka hutan Surabana atau Surawono, Pasuruan Panjang. Pada bagian lain juga disebutkan jika Prabu Hayam Wuruk bermalam di Curabahna atau Surawono setelah perjalanan dari Blitar. Jadi memang sebutan dari Candi Surawono ini sangat banyak sekali. Selanjutnya adalah sampai jumpa dan terima kasih. Jadi itulah tadi mengenai Candi Surawono. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Cada Kurniasari, tempat tanggal lahir Kediri 2309 September 1958, kampus STAB Semartungga. Maaf apabila terdapat salah kata, penyebutan tempat, tulisan, gelar, mohon dimaklumi. Mari belajar bersama dalam sejarah kita, bangsa Indonesia. Sampai jumpa, terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.